Assalamualaikum, balik lagi ya di tutorial. Kali ini gue motong terus karena gue bakal motong terus karena gue tukang cukur. Masa iya gue masak? Ya enggak kan ya. Oke, kali ini gue kedatangan customer dengan jenis rambut yang ngembang dan lurus, bagus sih menurut gue ya. Dan juga bentuk kepala yang bagus. Kali ini gue mau bikin mid fade, dan garis putih ini adalah dimana garis batas bagian samping. Gua menggunakan sepatu nomor 3 dengan posisi lever atau tuasnya itu close, dan otomatis di atas garis putih tadi adalah rambut terpanjang bagian samping yang nantinya akan disambungkan dengan rambut bagian atas yang gua jepit itu. Untuk bagian atasnya nanti gue paling bikin side part ya kayaknya dia. Tapi kali ini gue cuman bikin potongan rambut bagian sampingnya doang, karena bagian atasnya ini nggak kelihatan ya teman-teman. Karena gue posisi motongnya itu ada customer yang ngantri, otomatis nggak enak ya kalau gue fokus buat video. Oke, lanjut ke garis kedua, dimana ini adalah guideline atau garis pemandu kedua setelah tadi menggunakan sepatu nomor 3 dengan tuas atau levernya close. Kali ini garis pemandu kedua hanya menggunakan clipper dengan tuas atau levernya close. Garis pemandu ini bertujuan untuk membuat pola potongan rambut samping yang akan gue buat, dan kebetulan kali ini gue bikin mid fade ya. Otomatis garis pemandunya berada di tengah atau bisa disesuaikan dengan selera teman-teman sebagai tukang cukur atau barberman ya. Kali ini gue bikin guideline-nya itu memang agak melengkung ya, depannya itu melengkung, belakang melengkung, atau tidak lurus secara horizontal, karena di depannya di sini gue bikin melengkung karena biar nanti rambut depannya itu ada sisanya ya, ada fade-nya. Dan ini adalah garis kedua, dimana gue menggunakan guard nomor 1 dengan posisi tuasnya itu open atau terbuka, tapi dengan posisi clippernya itu agak keluar ya atasnya ya. Jadi bagian bawahnya kita tempelin, atau clippernya itu nggak lurus mengikuti bentuk kepala si customer. Jadi itu clipper kita tempelin ke kulit. Ketika kita angkat ke atas, makin ke atas itu makin gerakannya keluar, atau seperti membentuk huruf C, atau biasa disebut gerakan ini dengan teknik C-stroke, dimana gerakan clippernya seperti menyerupai huruf C ya teman-teman. Di sini gue tadi setelah menggunakan sepatu nomor 1 dengan posisi tuas atau levernya itu open, gue lanjut dengan posisi tuasnya itu close dan half ya. Tapi kali ini gue pakai close. Untuk penggunaan sepatu nomor 1-nya ini close, dan tadi di awal open. Di sini gue pakai sepatu nomor 1 close, tapi itu dibikin jarak sekitar 3 mili lah ya, sekitar setengah senti, sekitar setengah senti dari garis pertama gua tadi pakai lever yang open. Otomatis di bawahnya gua bikin close dengan gerakan yang sama, jadi gua menyambungkan. Terus lanjut dengan posisi atau guardnya itu gue pakai 0,5 dengan posisi lever atau tuasnya itu close. Di sini potongan menggunakan guard 0,5-nya itu setengah senti lagi ya, atau di bawah sepatu nomor 1 dengan posisi tuasnya itu close. Otomatis gue di bawahnya pakai 0,5 dengan posisi tuasnya close. Di sini gerakannya juga karena jaraknya yang kecil banget, jadi gue bikin mata sepet-sepet gimana gitu nyukurnya ya. Apalagi bikin fade ya, gue bikin fade masih lama banget, sekitar ya 20 menit sampai 30 menit ya untuk motong rambut ini. Terus lanjut lagi, gue di sini pakai sisir dengan menggunakan teknik overcomb. Di sini gue pakai sisir overcomb ya, dimana tentu memudahkan gue sebagai tukang cukur untuk menggunakan teknik overcomb, dimana overcomb ini menurut gue untuk menyambungkan antara guard 1, guard 2, dan guard 3 untuk rambut bagian sampingnya agar lebih presisi atau menyambung ya teman-teman. Di sini gua sambungin. Di sini gerakan teknik overcombnya gue menggunakan clipper, bisa dari samping dan juga bisa dari bawah ke atas ya.
disesuaikan. Nah, ini bisa dilihat, ini gerakan dari vertikal dari bawah ke atas. Biasanya gue dengan gerakan kayak gini itu ketika menyambungkan dari titik satu ke titik yang lain atau guard satu ke guard yang lain agar lebih nempel banget ya perangko. Terus lanjut, kali ini gue cuman pakai clipper doang dengan posisi tuas atau levernya itu gue mainin close dan half, dan juga lanjut gue pakai 0,5. Jadi di sini tuh gue pakai 0,5 untuk menyambungkan sepatu nomor satunya, dan no guard atau tanpa sepatunya itu untuk menyambungkan gradasi detailingnya ya teman-teman. Terus lanjut, di sini gue cuma pakai trimmer dengan posisi trimmernya itu terbalik ya. Di sini terbalik tuh biar tidak terlalu memakan akar-akar rambut sehingga tidak menimbulkan garis batas yang baru atau guideline ya. Dan di awal juga kenapa gue nggak bikin guideline-nya itu pakai trimmer, karena trimmer itu kan pisaunya kecil banget, tentu akan memotong rambut sekian mili dan tentu akan menyusahkan gue sebagai tukang cukur untuk membuat fade. Jadi gue pakai clipper doang, biar potongannya itu gue sambunginnya lebih gampang ya, karena potongan atau pisau clipper itu kan gede ya, tentu akan menyisakan beberapa mili dan memudahkan gue untuk membuat fade-nya. Terus di sini gue detailing bagian depan gue potong, terus gue lanjut lagi dengan overcomb lagi, bolak balik. Di sini bagian kiri gak bisa gue expose ya, atau gue kasih tahu ke teman-teman karena posisi HP-nya itu gue taruh di tripod atau stand bracket. Oke, mungkin itu yang bisa gue sampaikan di sini. Rambut bagian atas paling cuman gue potong side part. Tadinya mau gue kasih tahu ke teman-teman, tapi karena nggak kelihatan jadi percuma ya. Jadi gue post aja rambut bagian sampingnya, gue bikin mid fade. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di lain video. Semoga bermanfaat. Sans Barber. Assalamualaikum.